Perkenalkan, nama saya Ilham Hidayusa, NIM 1804161000056, kelas 5B, Program Studi Pendidikan IPA Universitas Trunojoyo Madura. Pada kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan judul Make Your Own Fruit Salad. Adapun tujuan praktikum kali ini, yang pertama, mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia pada salad buah. Yang kedua, mengobservasi cara mengontrol perubahan kimia. Pada praktikum kali ini yaitu sebagai berikut: 1 buah pisau, 1 buah telunan, 4 buah sendok, 2 buah mangkuk yang diberi kode A dan B, stopwatch yang di sini menggunakan handphone, pisau 1 buah, 1 buah lemon, 2 buah pisang, 1 buah apel, 1 buah pir, 75 ml yogurt, 600 ml air mineral. Langkah praktikum kali ini yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang seperti ada di depan saya. Yang kedua yaitu menyiapkan 2 mangkuk yang diberi kode A dan B. Yang selanjutnya kita memeras lemon menggunakan perasan. Setelah memeras lemon, kemudian kita menuangkan perasan lemon tersebut untuk mangkok kode B tidak diberikan perasan lemon. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan atau membedakan pengaruh dari perasan jeruk lemon dan yang tidak diberikan perasan jeruk lemon. Selanjutnya, kita simpan mangkok yang berisi perasan lemon dan yang tidak berisi perasan lemon di sebelah kanan. Untuk langkah selanjutnya, kita mengupas buah-buahan yang akan digunakan seperti buah pir, apel, dan pisang. Pas bersih, kita akan memotong-motongnya yaitu berbentuk dadu. Setelah buah apel dipotong menjadi dadu, kemudian kita akan memasukkan pada mangkuk yang berisi perasan lemon dan mangkuk yang tidak ada perasan jeruk lemon. Kita akan mengupas buah pir sama seperti buah apel yang tadi kita sudah lakukan.
Setelah sudah bersih, kita akan potong-potong menjadi dadu. Setelah memotong menjadi dadu, kita akan memasukkan pada mangkuk yang berkode A dan berkode B secara imbang atau sama. Pas 2 buah pisang. Kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Selesai, kita memasukkan pisang pada mangkuk kode A dan kode B secara rata. Ketika sudah dimasukkan ke dalam kedua mangkok, yaitu kita mengaduk mangkok yang berkode A dengan menggunakan sendok. Tujuannya di sini agar ternyampur rata dan bisa itu loh, biasanya itu kan bisa campur rata ya, pokoknya itulah pokoknya tercampur rata. Setelah selesai mengaduk, kita mengamati perubahannya antara mangkuk A dan mangkuk B yang berisi buah-buahan yang kita sudah potong. Kita berikan waktu 15 menit. Kita menggunakan handphone di sini. Sudah, kita mulai. Kemudian setelah mengamati selama 15 menit, kita mencatat hasil pengamatannya pada lembar kerja. Setelah kita mengamati dan mencatat pada lembar kerja, langkah selanjutnya yaitu kita menuangkan atau memisahkan perasan jeruk lemon dengan yang tercampur dengan buah seperti ini. Kemudian setelah kita memisahkan perasan lemon dengan buah-buahan yang di dalam mangkuk, kemudian kita akan memasukkan 75 ml yogurt kepada kedua mangkok. Seperti ini, kita buka kemasannya dulu. Kemudian kita menuangkan pada mangkuk A terlebih dahulu secara perlahan. Jangan lupa mengaduknya menggunakan sendok. Kita ambil sendok yang masih bersih ya. Selanjutnya juga menuangkan 75 ml yogurt pada mangkok B secara perlahan. Seperti ini.
Setelah menuangkan yogurt pada kedua mangkok, kita mengamati perubahan yang terjadi pada kedua mangkok selama 10 menit. Sebelum itu kita memfoto sebelum dan sesudahnya. Setelah 10 menit melakukan pengamatan, kemudian kita menulis hasilnya pada lembar kerja. Kegiatan praktikum, jangan lupa ya teman-teman, kita membersihkan alat dan bahan yang sudah kita gunakan. Dan setelah sudah bersih, selanjutnya kita menganalisis data hasil praktikum yang telah dilakukan. Setelah kita melakukan praktikum how to make own fruit salad, kita mendapatkan hasil dan pembahasannya. Yang pertama yaitu hasil pengamatan perbedaan diberikan perasan lemon dan tidak diberikan perasan lemon. Yang pertama yaitu untuk mangkok A yang di dalamnya terdapat perasan lemon dan air sebelum diberikan perasan lemon, yaitu rasanya manis dan masam, warna buahnya itu putih bersih seperti buah segar pada umumnya. Untuk baunya seperti bau buah yang segar. Untuk teksturnya yaitu buahnya keras seperti buah pada umumnya. Sesudah diberikan perasan lemon, rasanya berubah menjadi masam karena adanya perasan lemon. Warna buahnya tetap putih bersih seperti buah segar. Baunya masam karena ada perasan lemon di dalamnya. Teksturnya tetap yaitu keras seperti buah pada umumnya. Selanjutnya yaitu untuk mangkok B, yaitu tanpa perasan lemon. Sebelum itu rasanya itu manis dan masam. Warna buahnya putih bersih dan segar. Untuk baunya yaitu seperti buah pada umumnya, yaitu segar. Untuk teksturnya yaitu keras seperti buah pada umumnya. Sesudah melakukan pengamatan selama 15 menit, rasanya tetap yaitu manis. Warna buahnya itu berubah karena adanya reaksi antara udara dengan buahnya, yaitu berubah menjadi kecoklatan seperti buah tidak segar. Untuk baunya itu seperti buah yang tidak segar. Untuk teksturnya yaitu tetap yaitu keras seperti buah pada umumnya. Selanjutnya yang kedua yaitu hasil pengamatan perbedaan kedua salad saat diberikan yogurt. Yang pertama yaitu mangkok A, salad yang telah diberikan perasan lemon dan ditambahkan yogurt. Di sini terjadi perubahan fisika yaitu pada larutan lemon yang dimasukkan pada mangkok A. Larutan lemon dapat dipisahkan lagi dari buah yang berada di mangkuk dengan cara dituangkan ke wadah yang kosong. Selain itu, perasan lemon wujudnya tetap dan tidak berubah, serta rasanya pun tetap. Yang kedua yaitu perubahan kimia yang terjadi pada mangkok A, yaitu saat perasan lemon dituangkan ke dalam mangkok berisi buah-buahan. Yang terjadi perubahan rasa buah dari manis ke masam akibat adanya perasan lemon. Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan kimia yang terjadi pada mangkok A, yaitu warna yogurt. Warna yogurt yang terjadi sebelumnya yaitu warnanya seperti putih susu, yaitu terjadi perubahan warna yaitu warnanya lebih cerah dari sebelumnya. Kemudian untuk mangkok B, salad tanpa diberi perasan lemon tetapi diberikan yogurt. Di sini terjadi perubahan fisika yaitu pada buah-buahan yang dijadikan salad.
bentuknya tetap dan rasanya pun juga tetap. Di sini pun juga terjadi perubahan kimia pada mangkuk B, yaitu pada warna yogurt. Warna yogurt yang semulanya putih bersih menjadi kecoklatan karena terjadi campuran dengan buah-buahan yang telah berwarna coklat. Selain itu, saat penambahan yogurt pada salah buah, terjadi perubahan rasa pada buah yang semula manis menjadi masam akibat adanya penambahan dari yogurt. Pembahasan pada praktikum kali ini yaitu perubahan fisika merupakan suatu perubahan yang tidak menyebabkan terbentuknya zat jenis baru. Misalnya di sini yaitu saya berikan pada contoh sehari-hari, yaitu ketika batu ditumbuk menjadi kerikil. Batu yang ditumbuk menjadi kerikil hanya menunjukkan perubahan bentuk dan ukuran saja yang berubah. Tapi sifat molekuler pada batu dan kerikil tetap sama. Kemudian yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan yang terjadi dengan menghasilkan zat baru yang tidak bisa dikembalikan seperti zat semulanya. Misalnya pada proses pembakaran, pengaratan, pembusukan, fermentasi, masakan, fotosintesis, dan pengenziman. Kali ini memperoleh data pada tabel bahwa terjadi perubahan fisika dan perubahan kimia pada saat buah. Percobaannya dilakukan dengan menyediakan dua mangkok A dan B. Untuk perlakuan yang pertama yaitu pada mangkuk A berisikan air dan perasan lemon, sedangkan pada mangkuk B tidak diberikan air dan perasan lemon. Perubahan yang terjadi pada mangkuk A yaitu perubahan fisika. Karena apa? Perubahan fisika karena rasa perasan lemon itu tetap, dan sesudah ditambahkan air pun juga tetap. Ciri-ciri yang lain yaitu ketika larutan lemon itu dapat dipisahkan kembali, yaitu menjadi larutan lemon karena kan itu kan sudah dicampurkan dengan buah. Nah, perubahan fisikanya yaitu larutan lemon itu bisa dipisahkan dari buahnya itu dengan cara kristalisasi maupun dengan cara sederhana, yaitu menuangkan larutan lemon tersebut ke wadah yang kosong. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil pengamatan yaitu terjadi perubahan warna pada buah di mangkok B. Hal ini terjadi karena di dalam buah terdapat enzim polifenol oksidase atau trionase yang terdiri dari enzim monofenol oksidase dan ketokol oksidase, dan apabila terkena oksigen maka enzim tersebut akan menghasilkan senyawa fenolik dalam jaringan buah sehingga menjadi ortokuinon atau okuinon. Nah, okuinon ini yang tidak memiliki warna karena bereaksi dengan amino dan oksigen maka akan menghasilkan warna, yaitu menyebabkan daging buahnya berwarna kecoklatan. Namun pada mangkok A tidak dapat berubah buahnya menjadi kecoklatan karena di sini telah diberikan perlakuan, yaitu diberikan larutan lemon yang di dalam larutan lemon tersebut terdapat asam sitrat yang dapat menghentikan terjadinya reaksi yang bisa merubah warna buah menjadi kecoklatan. Walaupun sebenarnya pada buah di mangkok A itu sebenarnya mengalami perubahan, tetapi hanya sedikit dan tidak kelihatan. Yang selanjutnya yaitu perlakuan selanjutnya yaitu hasilnya yaitu penambahan yogurt pada mangkuk A dan mangkuk B. Namun pada mangkuk A sebelumnya yaitu membuang larutan lemon terlebih dahulu. Kemudian selesai membuangnya kita menambahkan yogurt pada kedua mangkok yang berisikan potongan buah. Kemudian menunggu beberapa saat dan mengamatinya. Beberapa saat kemudian memperoleh hasil percobaan yaitu pada mangkuk A terjadi perubahan kimia pada saat penuangan yogurt. Terjadi perubahan rasa buah dan warna yogurt, yaitu pada rasa buah yang sebelumnya manis menjadi masam setelah penambahan yogurt, dan warna yogurt lebih cerah. Untuk hasil pada mangkok B juga terjadi perubahan kimia pada saat penuangan yogurt. Terjadi perubahan rasa buah dan warna yogurt, yaitu pada rasa buah yang sebelumnya manis menjadi masam setelah penambahan yogurt, dan warna yogurt lebih keruh karena terdapat reaksi, dan reaksinya seperti ini yaitu C6H8O7 plus C2H5OH plus 7/2O2 menjadi 8CO plus 7H2O.
Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi percobaan kali ini atau praktikum kali ini yaitu yang pertama, ketika mengupas buah yang terlalu lama sehingga buah menjadi berubah warna terlebih dahulu sebelum diberi perlakuan percobaan karena sudah terkontaminasi oleh udara luar. Untuk faktor yang kedua yaitu kurang cermat praktikan dalam menggunakan stopwatch sehingga mempengaruhi hasil percobaan. Jadi dapat disimpulkan pada praktikum how to make on fruit salad, yaitu yang pertama, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak dapat menyebabkan terbentuknya zat baru yang memiliki ciri-ciri yaitu tidak terbentuknya zat jenis baru, komposisi materi tetap sama, tidak akan berubah, sifat partikel tetap dan hanya diikuti oleh perubahan fisiknya saja. Kesimpulan yang kedua yaitu perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi dengan menghasilkan zat jenis baru atau tidak sama dengan zat semula. Ciri-cirinya yaitu susunan zat berubah, menghasilkan zat jenis baru dan tidak dapat kembali seperti awal. Kesimpulan ketiga yaitu berdasarkan hasil percobaan di mangkok A yang di dalamnya terdapat air plus perasan lemon dan yogurt, terjadi perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika terjadi saat buah diberikan larutan lemon dan perubahan kimia terjadi saat penambahan yogurt karena terjadi perubahan rasa buah manis menjadi masam serta warna yogurt yang berubah menjadi cerah atau putih susu. Untuk kesimpulan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu berdasarkan percobaan pada mangkuk B yang di dalamnya hanya terdapat perlakuan yogurt tanpa adanya perasan lemon, terjadi perubahan kimia yaitu buah yang semulanya berwarna putih segar menjadi kecoklatan. Yang selanjutnya yaitu yogurt berubah menjadi keruh karena efek dari perubahan dari buah. Sekian praktikum how to make oven fruit salad yang telah saya lakukan. Semoga ilmunya bermanfaat dan berguna. Mohon maaf ketika ada perkataan dan perlakuan salah saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.